Batu. Jalan-jalan ke kota tua, hati-hati di sambar petir. Selamat sore pemirsa semua, kembali lagi di Takbir. Bicara seputar Ramadan. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan membahas hal-hal yang menarik referensi untuk selama bulan Ramadan ini. Bukan cuma itu, kita beberapa menit ke depan kita bakalan berdiskusi bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, ikuti kegiatan kita yuk, let's go! Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas apa saja hal-hal menarik yang ada di bulan Ramadan bersama salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, ini dia narasumber kita, yaitu Kanada. Boleh nih Kak, silakan perkenalkan dirinya. Ya Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih, perkenalkan nama saya Alifin Nada Putri yang biasanya saya dipanggil Nada. Saya termasuk mahasiswa aktif di Universitas Imam Bonjol Padang. Oke. Kegiatan di luar kampusnya apa nih Kak? Kegiatan luar kampus saya termasuk salah satu anggota himpunan mahasiswa Islam. Oke, seperti ini sangat bagus untuk tema dari talk show kita hari ini. Boleh waktunya kita untuk ini berbicara apa saja mengenai Ramadan. Kita bakalan cari tempat di mana yang bakalan nyaman kita diskusi. Mari. Tema kita hari ini kayaknya bakalan menarik banget ya Nada ya. Kita bakalan ngebahas itu temanya takbir, talk show seputar Ramadan. Kayaknya itu seru banget karena sekarang bulan Ramadan, jadi kita kayak pas gitu nih timingnya buat bahas seputar Ramadan. Kalau menurut Nada nih sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, gimana nih pandangannya tentang Ramadan tahun ini? Ya, Ramadan tahun ini tentunya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat pastinya. Tapi di balik itu semua pasti ada sisi negatif, sisi positifnya dari kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Sepertinya bulan Ramadan tahun ini sedikit berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sebagai mahasiswa yang kegiatan di bulan Ramadan ini kelihatannya seperti sangat sibuk banget ya. Kalau ada apa nih kegiatannya selama bulan Ramadan ini? Oke, kita bakalan bahas di sana yuk. Kita sambil santai. Oke Nada, kayaknya kita udah ketemu nih ya posisi yang pas buat kita diskusi untuk tema Ramadan, yaitu takbir. Oke, lanjut nih dari pertanyaan tadi, apa aja kesibukan Nada selama bulan puasa sebagai mahasiswa? Untuk kesibukan sendiri, selain kuliah ya Kak, sekarang ada kegiatan juga, yaitu semacam pesantren Ramadan, itu kebijakan dari kampus, di mana kami di situ akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan di musala atau masjid terdekat. Itu seperti kami bisa jadi panitia, kemudian bisa juga jadi pembimbing atau instruktur di dalam kegiatan pesantren Ramadan itu, di mana kami bisa membimbing anak SD, SMP, SMA. Kemudian kami juga mengisi waktu-waktu di masjid atau musala terdekat. Ada juga ya waktunya, sedikit berasa ya puasanya dinya. Oke, lanjut nih kita bahas mengenai seputar mahasiswa di bulan Ramadan itu ada kegiatan bukber nih. Gimana tanggapan Nada untuk kegiatan bukber di bulan Ramadan ini? Nah, kegiatan bukber sendiri itu kan kegiatan buka bersama gitu ya Kak. Dimana kegiatan buka bersama itu bisa jadi sekarang ini misalnya di kafe gitu, atau di rumah atau di masjid juga bisa buka bersama. Nah, untuk kegiatan buka bersama sendiri itu merupakan ajang atau media untuk saling bersilaturahmi dan bercengkerama bagi mereka yang sudah lama tidak bertemu. Dengan adanya bukber jadi bisa bertemu gitu ya Kak. Bener banget, tapi di sini kita melihat konsepnya jadi ajang flashing atau membanggakan diri sendiri nih. Gimana tanggapan Nada? Oh ya, tanggapan terkait bukber sendiri itu mungkin ada sisi positif dan negatifnya ya Kak. Di segi positifnya itu akan meningkatkan ukhuwah kita, meningkatkan silaturahmi kita, itu salah satu sisi positifnya. Sisi negatifnya itu bisa kayak yang Kakak bilang tadi, itu
termasuk kepada sifat untuk menyombongkan diri. Iya, gitu ya. benar banget. Dimana dia dalam kegiatan bukber itu lebih membanggakan diri dengan keadaan dia sekarang, sedangkan di sekeliling dia itu tidak seperti yang dia rasakan saat itu. Benar banget. Untuk itu, menurut pandangan saya sendiri itu merupakan sebuah gimana ya Kak, dapat menurunkan pahala puasa itu sendiri, karena sifat sombong itu kan termasuk mengurangi pahala dari puasa. Dan dari ajang bukber sendiri bisa menimbulkan sepertinya ghibah atau lalai. Benar banget. Kebanyakan sekarang kan orang bukber tapi dia Lalai sholat maghrib ya, lalai benar sholat banget. maghrib. Kadang dia sholat tarawih gitu kan Kak. Jadi karena bukber dia dahulukan bukbernya dulu sampai dia puas untuk bercengkrama, Benar sehingga tarawih sholat tarawih, sholat maghribnya, sholat isanya kadang bisa tertinggal gitu Iya, kan. benar banget. Ini Nanda udah ada kegiatan bukber nggak nih? Oh, udah sekali. Udah sekali ada kegiatan bukber sama kita nggak nih? Boleh kali ya, kali-kali kita kegiatan bukber buat sharing-sharing mengenai gimana ilmu komunikasi dan juga gimana pendidikan agama Islam di UIN itu sendiri. Oke, apa keuntungan bagi Nada untuk bisa ikut apa keuntungan dan kerugian bagi Nada untuk ikut bukber dengan kegiatan flashing tadi sendiri? Apakah Nada menghindar ataukah Nada bisa memberikan masukan kepada teman-teman atau bagaimana? Tentunya kalau kita dalam syariat Islam, kalau ada segala yang mengganjal, tentu kita tidak menghindar, tapi kita betulkan atau bisa kita beri masukan kepada teman Iya, kita. benar banget. Jadi ajang tausiah juga bisa juga kan dalam sesi bukber itu, atau saling mengingatkan kepada teman-teman untuk lebih bisa lah kita sharing-sharing dalam kegiatan bukber hal yang bermanfaat, bukan ajang sebagai menyombongkan diri gitu Kak. Iya, benar banget. Oke, kita udah bahas tadi seputaran dari bukber ya bersama Kanada. Ini berikutnya kita bakalan menampilkan referensi amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan. Saksikan penampilan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola Sobat Takbir, gimana puasa hari ini? Puasa itu gak cuman sekedar menahan haus dan lapar aja loh. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh rahmat yang memiliki keutamaan dan keistimewaan jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, semua kebaikan dan amal soleh yang kita kerjakan diberi pahala yang berlipat ganda. Bulan Ramadan pun juga menjadi momen penuh pengampunan nih Sobat Takbir. Jadi sayang banget dong kalau kesempatan setahun sekali ini disia-siain begitu aja. So, kali ini ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan biar puasa kali ini jadi lebih berkah. Yuk simak informasinya. Yang pertama, melaksanakan ibadah malam. Melaksanakan ibadah malam seperti sholat tahajud, tadarus Al-Quran, berzikir, hingga berdoa di bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa bangun mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kedua yang bisa kalian kerjakan di bulan Ramadan yaitu bersedekah. Di bulan Ramadan, sedekah gak harus dalam bentuk uang aja nih Sobat Takbir. Orang yang berpuasa hendaknya memperbanyak sedekah kepada sesama, terutama sedekah makanan atau minuman untuk berbuka puasa, seperti contohnya berbagi takjil. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Amalan yang ketiga, melaksanakan iktikaf di masjid pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia dibandingkan malam lainnya dan sering disebut sebagai malam 1000 bulan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menuturkan, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Sobat Takbir, berikut amalan yang bisa kita lakukan menyambut Lailatul Qadar
Di antaranya, iktikaf, membaca doa, mendirikan sholat, membaca sholawat Nabi, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Keempat, khatam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Amru, bacalah atau khatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Hadis riwayat Bukhari. So, tunggu apa lagi? Yuk, di bulan yang penuh rahmat ini, kita mulai membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, untuk mengisi waktu luang kita, ataupun di sela-sela waktu menunggu berbuka. Yang kelima, perbanyak ibadah sunnah. Sobat Takbir, di bulan nan suci ini, orang yang mengerjakan ibadah sunnah, pahalanya akan dilipat gandakan setara dengan pahala ibadah wajib. Gak ada salahnya dong buat manfaatin momen ini untuk mengerjakan sholat sunnah atau menghindari hal yang merusak pahala berpuasa. Mumpung masih diberi kesempatan ketemu bulan Ramadan di tahun ini. Yuk kita maksimalin lagi ibadahnya Sobat Takbir. Oke pemirsa, kita sudah melakukan diskusi bersama salah satu narasumber kita yaitu Kanada. Sekarang kita bakalan lanjut ke narasumber berikutnya. Nah, ini dia mahasiswa aktif di Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas. Boleh silakan perkenalkan? Halo guys, saya Muhammad Raffi Munda, saya mahasiswa aktif PP20 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Dharma Andalas. Oke, Raffi ini salah satu mahasiswa di Ilmu Komunikasi dengan peminatan Public Relation. Sama nih kita nih ya. Iya, sama. Oke, kita di sini bakalan ngebahas nih seputaran tentang Ramadan. Nah, tema kita adalah takbir, talk show seputaran Ramadan. Oke, Raffi, Ya. menurut Raffi kenapa Ramadan saat ini tujuannya merasa berubah gitu? Tujuan Ramadan saat ini kenapa terasa seperti perubahannya beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Pertama dulu menurut saya karena wawasan keagamaan Iya, bagi orang-orang yang menjalani puasa semakin minim. Yang kedua, kurang hikmatnya para muslim menjalankan puasa, tidak mengingat lagi apa sih tujuan dari Ramadan ini sebenarnya gitu. Iya, benar Padahal kan banget. kita semuanya ini tujuan Ramadan sebenarnya Idul Fitri, Mm-mm. kembali ke fitrah, kemenangan. Nah, orang ini lupa yang betul-betul menang itu yang bagaimana gitu. Sampai ya puasa ya sekedar puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus segalanya Tapi gitu tidak kan. mendapatkan apa makna dari Iya, puasa tidak itu mendapatkan sendiri. makna. Jadi sama artinya hidup tapi nggak ada nyawanya gitu. Oh iya, Nah, sama dengan melakukan sesuatu sia-sia ya. tapi nggak ada nyawanya tuh, sia-sia Benar, gitu. sia-sia. Kalau bahasa orang tua dulu, ngisi keranjang bolong, Oh iya, isi air Gimana di yang mengisi keranjang air? bolong. Ah, iya, di jadi keranjang sia-sia bolong. jangan ada isinya gitu. bener banget. Nah, kalau Lebaran itu kemenangan, jadi apakah benar setiap orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu di di hari raya Idul Fitri itu benar-benar menang gitu? Bagi yang melakukannya dengan betul-betul, Mm-mm. maka pada hari raya Idul Fitri itu akan mendapatkan kemenangan yang betul sungguh-sungguh gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan juga seperti itu. Kalau kita melaksanakan puasa dengan betul-betul sampai nanti di Idul Fitri kita kembali lagi seperti bayi yang baru dilahirkan gitu. Benar Benar-benar banget. suci dari dosa gitu. Berarti tidak semua orang yang merayakan Idul Fitri ini benar-benar menang berarti ya? Tidak semua. Berarti hanya orang terpilih dan menekuni apa itu bulan Iya. Ramadan yang sesungguhnya. Beberapa bisa yang menang. Oke Raffi, kalau dari Raffi nih, apa aja cara supaya kita bisa mendapatkan kemenangan di bulan Idul Fitri ini? Sebenarnya nggak susah. Cara untuk menang ini kita menyelesaikan pertandingan. Oh iya, benar. Selesaikan pertandingan dengan artian jalani sesuai dengan ketentuan yang ada, Iya. menahan haus, menahan lapar, dan juga menambah dengan poin-poin ibadah lainnya gitu. Seperti apa aja nih? Contohnya bersedekah, Ringan ya, Iya, tapi nggak tidak banyak. semua orang yang bisa. atau bahkan kalau mau lebih ringan lagi zikir, Iya, atau benar mungkin nolong orang di jalan, senyum ke orang gitu. Semua ibadah, semua
kegiatan itu bisa bisa ternilai ibadah apabila itu diniatkan karena Allah gitu kan. Jadi nggak payah gitu mau nambah bumbu-bumbunya. Tapi tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Itu dia. Tidak semua orang bukan nggak mampu sih, semua orang mampu saya rasa, cuman mereka Kesadarannya mungkin yang kurang. Iya, benar banget. Oke Raffi, mungkin ini adalah diskusi singkat kita untuk mengisi waktu ngabuburit nih, untuk sharing-sharing kepada teman-teman yang ada di rumah apa aja tips-tips nih dari narasumber kita Raffi untuk amalan-amalan yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Mungkin sedikit lagi kita akan memasuki waktu berbuka. Kepada teman-teman semua, jangan lupa terus saksikan kegiatan takbir. Dan sekian dulu kegiatan segmen pertanyaan kita hari ini. Kita bakalan lanjut lagi besok. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih.